Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang Anda rasakan pada hari ini karena tidak ada batas dalam hadirat Tuhan. Dan bila Anda ingin mengetahui informasi seputar gereja kami, Anda dapat mengikuti akun Instagram kami di @gmssemarang. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk hari ini kami masih bisa menikmati hadirat-Mu lewat ibadah yang akan kami lakukan setelah ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini dan Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari datang pada Tuhan dengan bersukacita. Oh yeah, haleluya Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Bukan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, dan benar, oh yeah, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Nyanyikan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kesudahan penyertaan-Mu, Kau setia
pikirkan semua. Haleluya, segenap hatimu nyatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Amin. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Oh, kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia. Haleluya, semua yang manis dan sedap didengar, yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, betapa indahnya hadirat Tuhan yang kami rasakan, dan saya percaya hadirat yang sama itu juga ada di dalam rumah Anda masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberi melalui transfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda juga dapat men-scan QR Code yang ada. Puji Tuhan, di masa-masa saat ini Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Dan berikut Victory Report dari Jemaat GMS Semarang. Yang pertama, Bapak Gema. Di tengah kesibukan Bapak Gema, Tuhan memakainya untuk menjadi berkat bagi komunitas rohani yang dibentuk oleh salah satu customernya. Sehingga akhirnya bisa menjadi berkat tidak hanya bagi customernya tetapi bagi komunitas. Ibu Maria, beasiswa anaknya tiba-tiba diberhentikan dari semester 4 dengan nilai nominal yang cukup besar, ditambah lagi situasi ekonomi yang sulit di tengah pandemik. Namun sungguh ajaib, Tuhan bukakan jalan, bahkan biaya kuliah dicukupkan sampai semester 7. Ibu Erni, pekerjaan suaminya mengalami pemotongan gaji, tetapi Ibu Erni tidak mau menyerah dengan keadaan dan mendapat ide untuk membuat dan menjual masker. Puji Tuhan, pesanan datang bahkan sampai overload, sehingga setiap kebutuhan keluarga ini dapat tetap terpelihara di tengah masa pandemi. Dan yang terakhir ada kesaksian dari Bapak Hendro, seorang financial planner di perusahaan asuransi, tidak pernah menyangka akan mengalami kondisi sulit karena pandemi. Namun dengan kerja keras dan berkat Tuhan, bisnis Bapak Hendro mengalami peningkatan, bahkan mendapat bonus yang cukup besar dan bisa terus berbagi kepada sesama. Demikian Victory Report dari Jemaat GMS Semarang. Saya percaya Anda juga mengalami penyertaan Tuhan di masa-masa ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor WA kami di 08222 3390.
Dan sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan akan dilayani oleh Pastor Fuji Harsono. Beliau adalah Gembala Regional Jabodetabek. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa ada di hadapan Anda walaupun secara online. Salam dari saya untuk Anda seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron Semarang atau Regional Jawa Tengah. Saudara, sebelum kita mulai mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami minta sekali lagi Roh wahyu dan hikmat menerangi hati kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami minta Engkau berbicara, berhembus, ya Tuhan, melalui kata-kata ini ya Tuhan, melalui firman Allah dalam hati kami seperti seorang ayah kepada anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan hati yang lapar dan haus. Di dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Saudara, pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala Anda. Terima kasih buat Pastor Bernard yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Dan hari ini saya diberikan tema tentang Significant Life. Ini menjadi sebuah tema besar di bulan Agustus ini. Ketika saya mencoba mempersiapkan firman Tuhan ini, Saudara, Significant Life, Saudara, satu hal yang muncul dalam hati saya adalah panggilan. Saudara, tahukah Saudara, Anda tidak akan bisa memiliki kehidupan yang signifikan tanpa Anda hidup di dalam panggilan. Saudara, kita nggak mungkin menjadi signifikan kalau kita ini tidak fokus mengerjakan apa yang memang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita nggak mungkin bisa menjadi signifikan kalau kita ini mengerjakan segala hal. Saudara, dunia menawarkan kalau engkau menjadi signifikan, engkau harus mengikuti apa yang orang lain kerjakan. Atau dunia menawarkan kalau engkau ingin menjadi signifikan, maka engkau perlu melakukan segala hal. No. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan segala hal. Tuhan juga tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang orang lain lakukan. Setiap kita punya tugas, setiap kita punya panggilan, setiap kita punya misi yang memang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya ada 3 hal yang perlu Anda pertimbangkan hari ini, Saudara. Dan ini adalah 3 kebenaran. Saya akan langsung saja. Yang pertama, kebenaran apa yang perlu Anda peroleh supaya Anda bisa memiliki kehidupan yang signifikan. Saudara, yang pertama, Saudara, catat baik-baik sebuah kebenaran ini bahwa Tuhan itu memanggil kehidupan kita. Katakan Tuhan memanggil kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama firman Allah di Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Roma 11 ayat 29 dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya ulangi, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terjemahan bahasa Inggrisnya versi King James dikatakan, for the gifts and calling of God are without repentance. Apa maksudnya? Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atau panggilan yang Tuhan lepaskan kepada hidup kita, itu ternyata tanpa penyesalan. Atau without repentance. Ternyata Tuhan itu tidak bertobat ketika ia memutuskan untuk melepaskan panggilannya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kata without repentance itu maksudnya apa? Misalnya dalam konteks dosa, repentance itu artinya bertobat. Artinya apa, Saudara? Anda merasa seperti gini loh, seperti Anda muntah, ya Anda nggak mungkin tarik kembali atau jilat kembali muntah Anda. Anda akan merasa jijik terhadap muntah Anda. Nah, dikatakan Tuhan ketika Dia melepaskan kasih karunia-Nya kepada Anda, dan ketika Dia melepaskan panggilannya kepada Anda, dikatakan Tuhan tidak menyesal atau without repentance, Tuhan tidak akan bertobat. Tuhan itu ketika Dia memanggil Anda, melepaskan kasih karunia kepada hidup Anda, Dia itu gak pukul kepala, aduh gua nyesel. Aduh aku kok tobat aku nyesel, aku tarik kembali. No, without repentance itu artinya Tuhan itu tidak menyesali atau tidak akan menarik kembali panggilannya dalam kehidupan Anda. Saudara, berarti kalau dari ayat ini, kata Tuhan tidak menyesali panggilannya atau kasih karunia-Nya itu punya beberapa makna, saudara.
Ya, makna yang pertama, saudara, ternyata Tuhan itu tidak pernah iseng ketika dia memanggil kita. Saudara, dia itu tidak duduk di atas soto, lalu Tuhan itu lagi nganggur, lalu iseng, kayaknya Budi itu aku akan kasih panggilan buat Budi. No, ya dikatakan tidak menyesali itu berarti Tuhan itu sebelum melepaskan panggilannya kepada hidup Anda, Tuhan itu sudah berpikir dan mempertimbangkan matang-matang. Tuhan itu sudah mengambil waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan masak-masak. Setelah itu dia mengambil keputusan untuk memberi panggilan kepada kita, memberi kasih karunia kepada kita. Bukan karena iseng. Dari sini Anda bisa tahu bahwa kita ini juga bukanlah sebuah produk gagal. Kita ini bukan sebuah produk gagal. Maksudnya apa? Karena kita ini sudah dipikir matang-matang sama Tuhan. Tuhan itu sudah berpikir masak-masak. Tuhan itu sudah mengambil waktu untuk berpikir. Lalu sebelum dia memutuskan sesuatu, saudara, dia sudah berpikir bahwa kitalah orang yang paling efektif untuk mengerjakan Tuhan punya panggilan. Kita ini di mata Tuhan, hanya kitalah yang paling efektif untuk mengerjakan Tuhan punya panggilan. By the way, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan itu enggak memberikan kita panggilan secara acak. Saudara, Tuhan memanggil kita itu bukan memanggil secara acak, secara grosiran. Tuhan itu memanggil kita secara pribadi dan dengan maksud tertentu. Katakan secara pribadi dan dengan maksud tertentu. Coba kita lihat Yesaya 43 ayat pertama, saudara. Yesaya 43 ayat pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Perhatikan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, bayangkan ada seseorang yang berkuasa memanggil Anda dengan nama. Ya, ini bukan panggilan yang secara grosir atau acak, tapi dia memanggil kita dengan nama. Itu berarti dia itu mengenal kita, dia sudah berpikir masak-masak atas hidup kita, lalu dia melepaskan panggilan tersebut, lalu dia melepaskan panggilannya kepada kita secara spesifik dalam hidup kita. Dia memanggil kita dengan nama. Jadi dia melihat bahwa hanya diri kita lah yang paling efektif untuk menggenapi dia punya panggilan. Di mata Tuhan, hanya kitalah yang paling efektif untuk mengerjakan dia punya panggilan. Kalau Tuhan itu memanggil Budi, maka dia melihat hanya Budilah yang paling efektif untuk mengerjakan dia punya panggilan. Sekalipun di sampingnya ada Robert, di sampingnya ada Tono, saudara, dia melihat bahwa hanya Budilah yang paling efektif untuk kerjakan dia punya panggilan. Katakan amin. Robert punya panggilannya sendiri, Tono punya panggilannya sendiri. Saudara, itu gak bisa digantikan. Itu sebabnya saudara, Anda gak boleh underestimate diri Anda. Kalau Anda ingin menjadi signifikan, Anda ingin mengerjakan sesuatu yang signifikan di dalam kehidupan ini, saudara, Anda gak boleh underestimate dirimu. Maaf. Saudara, kenapa? Karena Tuhan memandang kita spesial. Dia sudah berpikir masak-masak tentang diri kita. Dia lepaskan panggilan kita. Dan dia memanggil kita dengan nama. Dia melihat bahwa kita lah yang paling efektif untuk mengerjakannya dan bukan orang lain. Jangan underestimate. Aku ini bukan siapa-siapa. Mana bisa aku lakukan sesuatu bagi Tuhan. Mana bisa aku ini berhasil mengerjakan dia punya panggilan. Saudara, Tuhan memandang Anda bisa. Tuhan memandang Anda, dia sudah berpikir masak-masak sebelum dia melepaskan panggilannya. Jangan underestimate diri Anda, saudara. Lalu dikatakan, saudara, bukan hanya dia memanggil kita dengan nama, tapi ternyata dia itu punya maksud tertentu dan maksud spesifik dalam kehidupan kita. Dia nggak memberikan kita tujuan random atau acak, tapi dia memberikan tujuan spesifik dalam kehidupan kita. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita
dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud. Katakan sama-sama, bukan berdasar perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, dengan panggilan tinggi. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan itu menerima kita tanpa syarat? Kita semua ini jatuh dalam dosa. Kita semua ini sebetulnya sudah gagal. Tapi dikatakan Tuhan itu gak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dia tahu bahwa kita ini gagal, dia tahu kita ini jatuh, tapi tetap itu tidak membuat Tuhan bertobat untuk melepaskan panggilannya. Itu sebabnya jangan berkata demikian. Pastor Fuji, hidupku ini hancur. Pastor Fuji, hidupku ini penuh dengan dosa. Ya, kalau aku lihat diriku, mungkin orang lain yang lebih layak untuk terima panggilan. No, saudara, Tuhan itu sudah memutuskan, Dia tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, Dia tidak menghentikan panggilannya gara-gara kondisimu hari ini rusak. Panggilanmu tidak berhenti, panggilanmu tidak tercabut. Katakan amin, saudara. Karena apa? Karena sejak awal dia sudah berpikir matang-matang, dia sudah tahu bahwa saudara ini gagal, jatuh dalam dosa. Dia tetap melepaskan kasih karunia, dia tetap memanggil Anda. Bukan berdasarkan perbuatan. Karena apa? Karena memang kita ini sebetulnya gak layak, kita ini sudah jatuh. Tapi dikatakan berdasarkan maksud. Maksudnya apa saudara? Ternyata ada tujuan spesifik dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu punya maksud dan orang lain tidak bisa mengenapinya kecuali diri kita. Tuhan melihat hanya diri kita lah yang bisa mengenapinya. Jadi jangan underestimate keberadaan Anda. Tapi juga jangan pernah sombong, saudara. Karena kita dipanggil bukan karena perbuatan kita. Kita dipanggil karena kasih karunia-Nya itu keras kepala. Panggilannya atas hidup kita itu Tuhan itu keras kepala. Dia tahu bahwa sebetulnya kita ini sudah jatuh dalam dosa. Dia tahu bahwa hidup kita rusak. Tapi dikatakan Dia tidak akan menarik kembali. Dia tidak akan bertobat ketika Dia melepaskan panggilannya dalam kehidupan Anda. Jadi panggilan Tuhan tidak hilang karena keadaanmu hari ini. Saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya jangan menyerah terhadap diri Anda. Bapak Ibu, kalau Anda melihat bangsa Israel, saudara, itu tegar tengkuk. Bangsa Israel itu melawan Tuhan. Tapi tetap Tuhan itu gak pernah menyesali bahwa Tuhan itu memanggil bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Memanggil mereka keluar dari Mesir, membawanya ke tanah perjanjian. Saya gak ngomong bahwa oke, kalau begitu saya akan terus hidup dalam ketidaktaatan. Saya akan terus hidup di dalam dosa. Saudara, saya gak katakan demikian. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau hari ini hidupmu hancur, kalau hari ini hidupmu rusak, Tuhan itu tidak menghentikan panggilannya dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak menyesali panggilan dan kasih karunia dalam kehidupan Anda. Saudara, jangan berkata orang lain yang lebih layak karena Tuhan punya maksud tertentu. Saudara dipanggil karena sebuah maksud. Hanya dirimulah yang bisa melakukannya. Hanya dirimulah yang bisa menggenapinya. Katakan amin. Jangan katakan orang lain lebih layak. Ya kenapa Tuhan pilih aku? Aku ini gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Memang Anda gak bisa apa-apa saudara. Tapi Tuhan yang ada dalam dirimu. Itu yang akan memampukan Anda mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda. Saudara, orang lain punya panggilannya sendiri. Yang Tuhan lihat hari ini, Dia memanggilmu, Dia tidak menyesali panggilannya. Tuhan mau Anda hidup di dalamnya. Katakan amin saudara. Jadi sebuah kebenaran pertama, saudara, kalau Anda mau memiliki kehidupan yang signifikan, Anda harus tahu betul bahwa Tuhan itu memanggil kehidupan Anda. Saudara punya panggilan di dalam Tuhan. Tidak peduli kondisimu apa saat ini, Tuhan tidak menyesali panggilannya dan Tuhan tidak menghentikan panggilannya. Saudara punya panggilan. Sekarang kebenaran yang kedua, bagaimana Anda bisa memiliki kehidupan yang signifikan, saudara? Ya, catat baik-baik, Anda harus hidup selaras dengan panggilan Tuhan.
Mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Siapa yang berkata-kata ini? Ini adalah Paulus. Paulus memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Dikatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Perhatikan, Anda itu sudah dipanggil. Anda telah dipanggil. Dikatakan yang telah, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kebenaran yang pertama, Anda harus tahu bahwa hidup Anda dipanggil Tuhan. Anda sudah dipanggil Tuhan. Tuhan tidak menyesali panggilan dan kasih karunia. Ada panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. Kebenaran yang kedua adalah kalau Anda mau punya significant life, saudara perlu hidup berpadanan dengan panggilan tersebut. Apa maksudnya berpadanan? Hidupmu harus selaras dengan panggilan tersebut. Saudara, kalau Anda perhatikan siapa yang memberikan nasihat, menurut Anda Paulus layak gak memberikan nasihat kepada kita? Dia pantas gak memberikan nasihat kepada kita? Saudara, kalau Anda lihat kehidupannya, orang ini bukan hanya menghidupi panggilannya, bahkan ketika dia sudah dipenjara, dikatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Walaupun dia itu sudah dipenjara karena panggilannya, dia menyerah gak dengan panggilannya? No, dia tetap kerjakan panggilannya. Bahkan sampai nyawanya putus pun, sampai dia mati pun, dia dikenal sebagai orang yang menyelesaikan pertandingannya. Berarti orang ini bukan sekedar teori belaka. Orang ini memberikan nasihat kepada kita. Kalau engkau mau menjadi signifikan, engkau harus tahu bahwa engkau telah dipanggil. Lalu yang kedua, engkau harus hidup berpadanan dengan panggilan tersebut. Makanya Paulus, kalau Anda lihat, ya saudara, dulu bernama Saulus. Saulus itu sebetulnya layak gak dipanggil? Gak layak saudara, dia itu pembenci Tuhan. Dia itu menganiaya anak-anak Tuhan. Ya kalau Anda hidup di zaman itu, Anda akan heran. Kenapa ada orang sejahat ini? Kenapa ada pembenci Tuhan, pembenci Yesus yang sejahat itu? Yang dia itu lewat tangannya beberapa orang-orang Kristen itu dianiaya bahkan dibunuh. Stefanus itu dibunuh atas sepersetujuan dari Saulus, saudara. Kok bisa ya orang ini seharusnya gak layak dipanggil. Ingat sebuah kebenaran ya, bahwa kita dipanggil bukan karena perbuatan kita. Karena Tuhan sudah memanggil kita. Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia melihat bahwa kita inilah yang paling efektif untuk mengerjakan dia punya panggilan. Bukan hanya dia panggil kita dengan nama, Tuhan itu punya sebuah maksud. Ya bukan karena perbuatan kita, tapi karena sebuah maksud. Berarti Tuhan melihat hanya kitalah yang bisa menggenapinya. Begitu pula dengan Saulus, Tuhan melihat bahwa dia punya panggilan, aku telah melepaskan panggilan. Dan ketika aku lepaskan panggilan itu, aku lepaskan bukan karena perbuatan. Dan ketika aku sudah melepaskannya, aku tidak akan tarik kembali, aku tidak akan menyesalinya. Saudara, Paulus yang jahat dipanggil Tuhan, tapi setelah itu apa yang terjadi saudara? Paulus harus hidup selaras dengan panggilannya. Kalau Anda lihat kisah hidupnya, bagaimana Tuhan memproses hidupnya, bagaimana Tuhan membentuk hidupnya, saudara. Ya, itu sebabnya poin yang kedua, kebenaran yang kedua, kalau Anda mau mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda, kalau Anda ingin menjadi signifikan, saudara, Anda harus hidup selaras dengan panggilan itu. Artinya, kalau dulunya Anda itu nggak taat, dan Tuhan berkasih karunia memberikan Anda panggilan, kalau Anda ingin kerjakan panggilan itu, saudara nggak boleh pelihara ketidaktaatan. Saudara harus selaraskan dirimu dengan panggilan itu. Kalau Anda itu dipanggil sebagai orang kudus, maka saudara nggak bisa jual diri Anda kepada yang namanya percabulan lagi. Itu maksudnya. Lihatlah bagaimana Paulus hidupnya itu diproses Tuhan, makin lama makin selaras dengan yang namanya panggilan tersebut. Kalau Anda dipanggil sebagai orang benar, maka dalam tindak tanduk sehari-hari Anda tidak boleh mengerjakan ketidakbenaran. Anda nggak bisa lagi hidup tidak benar di dalam segala hal yang Anda lakukan. Nah pertanyaannya sekarang saudara,
mengapa ada banyak orang percaya, tahu bahwa dia punya panggilan. Tapi kenapa mereka gagal mengerjakan panggilan? Jawabannya sederhana, saudara. Karena mereka tidak hidup berpadanan dengan panggilan. Itulah yang menghalangi, saudara. Ya, catat baik-baik. Apa saja yang menghalangi kita untuk kita bisa kerjakan panggilan? Hidup yang tidak berpadanan itu seperti apa? Apa saja penghalang-penghalangnya untuk kita bisa kerjakan panggilan Tuhan? Saudara, kalau Anda ingin mengerjakan panggilan Tuhan, Anda perlu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, ada banyak orang tahu aku dipanggil Tuhan, tapi kenapa gagal mengerjakan panggilan Tuhan? Karena hidupnya nggak selaras dengan panggilan itu. Ia tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ia hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak pernah menerima dia sebagai Tuan atau Tuhan yang memerintah atas hidupnya. Saudara, makanya saudara, Anda perhatikan, coba Anda lihat ya kehidupan full timer di gereja Mawar Sharon. Saudara, ketika mereka menyerahkan hidupnya sebagai full timer, ketika saya dulu menyerahkan hidup saya sebagai full timer, yang pertama-tama adalah ketika saya menyerahkan hidup saya adalah komitmen dulu. Baru setelah itu penempatan saya ini mau ditempatkan di mana. Jadi saya itu mengikatkan diri dulu, setelah itu baru yang namanya saya mau ditempatkan di mana. Saya nggak bisa dari awal, saudara, saya sudah pilih-pilih dulu. Oh, saya mau ditempatkan di mana, baru saya mau jadi full timer. Enggak, sama Tuhan juga sama. Saudara, Anda nggak mungkin bisa menggenapi panggilan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan Anda kalau panggilan dasar menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan dalam kehidupan Anda, sebagai bos yang memerintah hidup Anda, itu Anda nggak genapi. Saudara mau hidup dalam panggilan? Jadikan Yesus sebagai Tuhan Anda. Jadikan Yesus sebagai Tuhan Anda. Nah, jadi banyak orang itu ingin mengetahui panggilannya, itu cuma sebatas kepo. Cuman pengen tahu aja. Tapi hidupnya nggak selaras dengan panggilan itu, karena apa? Dia cuma pengen tahu aja, tapi mereka nggak mau melakukannya. Kenapa demikian? Karena panggilan-panggilan yang sifatnya sehari-hari pun dia nggak pernah taati kok. Dia nggak pernah jadikan Yesus dalam kesehariannya. Apa itu menjadikan Yesus dalam keseharian? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam keseharian. Simple. Kalau saudara itu didorong sama Tuhan untuk perkara-perkara sederhana, apakah Anda taati? Ketika di gereja, ketika ada khotbah, ya, dan firman Tuhan menyatakan bahwa Anda harus terlibat melayani, apakah Anda taati? Ketika pemimpin kelompok sel Anda menuntun Anda, mendorong Anda untuk ambil salah satu pelayanan, entahkah itu usher, entahkah itu pelayan multimedia, apakah Anda taati? Ketika Tuhan suruh Anda untuk mengampuni orang yang menyakiti Anda, apakah Anda taati? Ketika sebuah momen di mana ketika Anda diberkati, lalu Tuhan bicara bahwa sisihkan sebagian berkatmu ini sejumlah uang tertentu, kamu berkati orang itu, apakah Anda taati? Saudara, ketika Anda lagi asik-asiknya nonton televisi dan ada dorongan kecil, ada desakan dari Tuhan untuk Anda berdoa atau baca firman, apakah Anda taati? Saudara, bagaimana Anda bisa menggenapi panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan Anda, sementara dalam hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, Anda tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai Tuhan yang Anda taati dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bagaimana Anda bisa mentaati? Nggak mungkin Anda bisa taati pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan Anda, sementara yang kecil-kecil aja Anda nggak mau taat, saudara. Itulah sebabnya, saudara, banyak orang itu cuman ingin tahu panggilannya, cuman kepo,
tapi nggak pernah mengerjakannya karena hidupnya nggak berpadanan. Hidupnya nggak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Saudara, apalagi saudara, ada banyak orang kenapa gagal mengerjakan panggilan Tuhan? Simple, karena dia lupa diri. Dia lupa diri, hidupnya nggak berpadanan dengan panggilannya. Dia lupa bahwa hidupnya sudah dibeli oleh Yesus. Kita ini nggak boleh lupa loh saudara. Anda nggak mungkin bisa kerjakan panggilan Anda hidup berpadanan dengan panggilan tersebut dan mengerjakan panggilan kalau Anda lupa bahwa saudara itu sudah dibeli oleh Tuhan. Mari kita buka ayatnya saudara. Mari kita buka sama-sama. Sebentar ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bukakan ya, catatan saya hilang. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini bukan milik kita sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan katakan, saudara, bahwa kita bukan milik kita sendiri, karena kita ini sudah dibeli dan lunas dibayar. Maksudnya apa saudara? Ternyata hidup kita ini adalah propertinya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan saudara. Banyak orang itu jual mahal. Kenapa banyak orang gak kerjakan panggilan Tuhan? Karena jual mahal, lupa diri. Kita berkata kita sibuk, kita berkata kita gak punya waktu, kita berkata bahwa aku ini punya kehidupan sendiri. Padahal kita ini sudah dibeli. Kalau Anda sadari bahwa Anda sudah dibeli dan lunas dibayar, maksudnya apa? Ya, sudah dibeli dan lunas dibayar berarti Tuhan itu punya hak penuh atas kita. Kalau Anda beli mobil, kalau Anda beli sepeda motor, kalau Anda beli rumah, kalau Anda masih nyicil, memang Anda bisa menikmati mobil Anda, memang Anda bisa menikmati sepeda motor Anda atau meninggali tempat itu Anda, tempat tinggal Anda. Saudara, tapi Anda belum memiliki hak penuh karena apa? Masih nyicil, belum lunas. Once kalau Anda macet, cicilan Anda macet, Anda nggak bisa bayar, maka pihak bank punya hak penuh untuk mengambil alih properti Anda, mengambil alih mobil atau kendaraan Anda atau tempat tinggal Anda, saudara. Tapi beda kalau Anda sudah lunas. Anda punya hak penuh atas milik Anda. Nah, hidup kita juga sama, saudara. Tuhan itu memiliki hak penuh atas hidup kita. Kita ini gak punya hak sebetulnya atas hidup kita. Harusnya kita ini tahu diri. Kita ini sudah dibeli. Tidak peduli sekaya apa kita. Saudara, hidup kita ini sudah dibeli. Tidak peduli karyawan kita ribuan, ternyata kita ini miliknya orang. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, itu sebabnya kita gak boleh jual mahal. Amin saudara, gak boleh jual mahal sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Mari kita buka sama-sama. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kebenaran yang ketiga, kalau Anda mau hidup signifikan, Anda harus lari begitu rupa mengerjakan panggilan. Mari kita buka ayatnya, saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kelingkari kata-kata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan berlari-lari. Amin. Saudara, kita gak boleh buang waktu. Kita gak boleh buang energi.
Ya, kata-kata berlari-lari itu maksudnya apa? Berlari kepada tujuan itu artinya fokus. Saudara tidak boleh buang waktu, Anda nggak boleh santai, Anda nggak boleh malas, Anda perlu fokus kerjakan, saudara punya panggilan. Pastor Fuji, saya ini nggak ngerti panggilanku apa. Aku ini nggak ngerti, aku ini terpanggil sebagai apa, saudara. Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Yesus, tenang, Tuhan yang akan memberitahu panggilan Anda. Karena sifat panggilan itu, catat baik-baik. Sifat panggilan itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil, maka Dia yang akan menjumpaimu. Panggilan yang akan menemukanmu. Jangan habiskan banyak waktu untuk mencari panggilanku apa ya. Kalau Anda sehat mengikut Yesus, Anda punya hubungan yang sehat dengan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah akan menghasilkan panggilan. Saudara pasti akan menemukan panggilan karena apa? Sifat panggilan itu, Anda nggak perlu cari-cari, panggilanlah yang akan menemukan dirimu. Karena Tuhan yang memanggilmu, Tuhan pula lah yang akan menjumpaimu. Jadi lebih baik hari ini, Anda siapkan hati ketika panggilan menjumpaimu, saudara mentaatinya dan mengerjakannya. Katakan amin. Nah, itu sebabnya kalau Anda mau hidup signifikan, saudara harus berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara, jadi maksudnya apa? Di dalam pertandingan, orang itu harus kalau berlari, misalnya kita lagi pertandingan, harus matanya tertuju ke depan. Ya, menuju ke garis finish, menuju ke hadiah. Nggak boleh berlari itu noleh kanan, noleh kiri. Nggak bisa, orang lari itu sulit noleh kanan, noleh kiri. Orang lari itu harus memandang ke depan. Tapi kalau di dalam pertandingan Anda itu jalan, Anda jalan santai. Orang yang jalan kecenderungannya adalah noleh kanan, noleh kiri. Dan kalau di dalam pertandingan Anda jalan kaki, bukan lari, Anda punya potensi untuk menjadi bosan di tengah jalan, dan Anda keluar dari lintasan. Anda nggak fokus lagi, akhirnya Anda mengerjakan hal-hal yang sebetulnya Tuhan nggak panggil untuk Anda kerjakan. Anda mengerjakan banyak hal, tapi itu bukan hal utama yang Tuhan ingin Anda kerjakan di dalam hidup ini. Anda perlu lari, Anda perlu fokus, kerjakan. Saudara, Filipi 1 ayat 21 ayat 24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan begini. Perhatikan, Paulus berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau dia berkata kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus itu punya hidup signifikan sekali. Kenapa? Kalau aku harus hidup berarti aku ini harus bekerja memberi buah bagi kerajaan. Saudara, mari kita lihat Daniel pasal yang ke-5. Hal ini perlu Anda renungkan, saudara. Daniel 5 ayat 25 sampai 27. Daniel pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 27. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel urfasin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Satu kali Raja Belshazzar itu mabuk, pesta mabuk-mabukan, tapi pakai perkakas-perkakasnya bait Allah, saudara. Pakai cawan bait Allah, mabuk-mabukan. Lalu tiba-tiba ada tangan menulis di dinding. Gak ada orang yang bisa artikan, lalu dipanggillah Daniel, lalu Daniel mengartikan bahwa ya dikatakan begini, masa pemerintahan Tuanku dihitung dan telah diakhiri. Saudara, sadar gak bahwa kita ini gak hidup selama-lamanya.
hidup kita ini dihitung sama Tuhan. Nah kalau Raja Belsyazar dikatakan dihitung sama Tuhan, masa hidup kita, masa hidupnya dihitung sama Tuhan, masa pemerintahnya dihitung sama Tuhan, dan sudah diakhiri. Kalau hari ini Anda masih hidup, saudara berarti belum diakhiri, berarti ada kesempatan. Kita ini gak hidup selamanya, hidup cuma sekali saudara. Lalu dikatakan tekel, artinya tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Kalau Tuhan itu menimbang hidup kita dengan racanya, dengan timbangannya, kira-kira apa yang didapati Tuhan? Apakah hidup kita ini didapati terlalu ringan atau berbobot? Saudara, satu kali kelak ketika kita mati nanti, kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Terhadap apa saudara? Terhadap apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, kasih karuniaku, yang sudah aku berikan, panggilan yang sudah aku berikan, kemampuan, talenta. Ketika dihitung, apakah kita ini di hadapan Tuhan dinilai terlalu ringan atau enggak? Makanya Paulus berkata, kalau aku harus hidup, aku harus bekerja memberi buah. Katakan memberi buah. Coba kita lihat satu ayat lagi ya. Yohanes 15 ayat 1-2. Perhatikan ayat ini. Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Coba perhatikan kata-kata Bapakulah pengusahanya. Jadi ternyata kita punya Bapa di sorga, dia itu Bapa yang baik, kita itu di hadapannya itu sebagai anak. Tapi Anda jangan lupa bahwa Bapa kita yang baik itu dikatakan sebagai seorang pengusaha. Nah Anda tahu seorang pengusaha itu pikirannya apa? Seorang pengusaha itu pikirannya sangat erat dengan yang namanya efisiensi dan apa? Investasi. Dikatakan begini, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, itu namanya efisiensi. Lalu setiap ranting yang berbuah tambah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah, itu bicara soal investasi. Kalau Anda punya toko, misalnya Anda punya 5 toko, ya, dari 5 toko ini ternyata ada toko yang keempat, ini yang paling menghasilkan, paling menguntungkan. Toko yang pertama kurang, ya, toko yang kedua malah rugi, toko yang ketiga ya untung tapi dikit. Toko yang keempat itu untungnya besar. Ya, toko yang kelima ya break even lah, pas gak untung gak rugi. Kira-kira kalau Anda mau investasikan modal Anda investasikan modal Anda ke toko yang mana? Anda akan investasikan lebih banyak modal itu ke toko yang mana? Pasti ke toko yang menghasilkan. Kalau Anda punya 5 jenis usaha, dari 5 jenis usaha, ada usaha yang kedua, ini yang paling menguntungkan, yang lain ada yang rugi, ada yang pas-pasan, ada yang untungnya kecil, tapi ada satu jenis usaha ini, betul-betul menguntungkan. Saya mau tanya, kalau Anda punya dana sebagai modal, Anda masukkan dana itu, Anda investasikan dana itu ke usaha yang mana, saudara? Pasti kalau Anda waras, Anda akan investasikan ke usaha yang paling menguntungkan atau paling menghasilkan. Begitu pula dengan Tuhan, saudara. Tahu nggak Tuhan itu sudah menginvestasikan banyak hal dalam diri kita. Dia sudah memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita, kita diselamatkan. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Tuhan sudah berikan kita karunia-karunia rohani. Tuhan sudah berikan kita kemampuan-kemampuan. Dan yang luar biasa, Tuhan sudah berikan investasi terbesarnya itu adalah Tuhan sudah berikan kita ini Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Kurang apa coba? Nah, apa yang terjadi kalau selama masa hidup kita ini kita nggak menghasilkan buah apapun? Apa yang terjadi, saudara? Maka sia-sia kasih karunia dalam kehidupan kita. Kira-kira Tuhan itu, kalau lihat hidup kita, Tuhan itu
puas enggak sih dia investasikan banyak hal dalam kehidupan kita? Kita enggak boleh santai, Bapak Ibu Saudara. Satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Satu ayat lagi, apa yang terjadi? Kalau Tuhan sudah investasikan banyak hal, tapi kok enggak ada buah. Coba kita lihat Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Saudara, kenapa ya banyak orang percaya seringkali gini, kita itu seringkali lihat orang, kenapa ya ada orang bisa dipakai Tuhan? Kenapa ya ada orang tertentu itu kok bisa diurapi Tuhan dengan luar biasa? Kenapa ya ada orang tertentu itu kok bisa Tuhan itu tambahkan talenta, Tuhan tambahkan karunia mengalir dalam hidupnya. Kok bisa dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa begitu ya? Kok orang itu bisa jadi berkat besar ya? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Saya rasa tidak. Saudara, coba Anda cek hidup Anda. Jangan-jangan Anda tidak menjadi tanah yang subur, atau kebun yang subur, atau lahan yang subur. Jangan-jangan orang yang diurapi itu yang jadi berkat besar, yang Tuhan tambahkan karunia talenta, dia itu sudah menjadi lahan yang subur, yang menghasilkan buah. Makanya Tuhan itu menambahkan investasinya dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia melihat ada buah-buah bagi kerajaannya. Saudara, coba ya lihat ya, ketika Anda itu semakin produktif, Anda itu semakin fokus mengerjakan panggilan Anda, ya Anda semakin menjadi berkat. Lihat Tuhan itu akan tambahkan pewahyuan, Tuhan akan tambahkan kemampuan-kemampuan, Tuhan akan tambahkan hikmat, Tuhan akan tambahkan pengurapan. Itu artinya apa? Tuhan itu berarti menambahkan investasinya dalam kehidupan Anda karena Tuhan menilai hidup Anda berbuah. Jadi kalau Anda itu berbuah, makin berbuah, Tuhan itu akan tambahkan supaya Anda lebih menguntungkan kerajaan sorga. Lebih berbuah lagi. Saudara, itu sebabnya orang demikian akan makin signifikan hidupnya. Makanya saudara, kalau Anda hari ini diberkati Tuhan, kalau Anda seorang pengusaha, ingat ya, tidak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan. Ya, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai, ya, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi ibu rumah tangga, tidak bekerja, ada yang dipanggil untuk apa saudara, sekalipun hamba Tuhan juga beda-beda panggilannya, ada yang dipanggil di kota, ada yang dipanggil di desa, macam-macam panggilannya saudara. Yang satu hal yang saya tahu, kalau Anda ikut Tuhan, sungguh-sungguh kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, panggilanlah yang akan menemukanmu. Karena Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan memanggilmu, dialah yang akan menjumpaimu. Tinggal hari ini, apakah Anda mau fokus kerjakan panggilan tersebut? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hasilkan buah bagi kerajaannya. Coba lihat ketika Tuhan melihat Anda semakin produktif, semakin menjadi berkat, semakin Anda itu menjadi saluran, semakin Tuhan itu akan tambahkan talenta, kemampuan, hikmat, pengurapan dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan menilai Anda begitu subur. Ada amin saudara? Roma 14 ayat 12, ini ayat terakhir, setelah itu kita selesai. Roma 14, kita baca di ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Satu saat ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan itu menginginkan pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Dari semua talenta, kemampuan, gift yang Tuhan sudah berikan,
Apakah Anda sudah lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda? Saudara, satu ayat lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini apa maksudnya tahta pengadilan Kristus? Saudara, ada 2 tahta. Di kitab Wahyu pasal 20 itu dinyatakan ada sebuah tahta yang namanya tahta putih. Ini adalah tahta untuk mengadili semua orang. Dan kalau semua orang itu ketika diadili, ketika dibuka sebuah kitab dan namanya tidak tertulis dalam sebuah kitab yang namanya kitab kehidupan, maka orang itu akan dilemparkan ke neraka atau dilemparkan ke lautan api. Ini bicara tentang Tuhan akan menghakimi dosa dan khususnya dosa kalau mereka nggak punya Kristus. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan ada tahta pengadilan Kristus. Dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa ini? Ini pengadilan apa? Ini bukan pengadilan tentang siapa yang akan diselamatkan atau tidak. Karena keselamatan itu nggak patut kita terima. Itu gift, itu pemberian gratis anugerah. Tapi ini bicara soal di dalam keselamatan yang kita lakukan, di dalam keselamatan yang kita alami, ketika Anda mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, ketika Anda melakukan kehendak Tuhan atau mengerjakan panggilan Tuhan, ternyata ada upah. Nah, upah itulah yang namanya yang patut Anda terima. Seorang pekerja yang bekerja akan mendapatkan upah. Kalau nggak kerja, yang nggak dapat upah, saudara. Dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Apakah Anda kerjakan panggilan atau Anda tidak kerjakan panggilan? Nah, kata pengadilan tahta ini, saudara, itu mengacu kepada dalam bahasa Yunani itu seperti Olimpik, ya, di mana para atlet yang menang akan mengantri menghadap tahta itu supaya untuk menerima hadiah atau upah. Satu kali kelak, saudara, kita akan menghadap tahta Tuhan untuk memperoleh upah dari apa yang kita kerjakan. Ada hadiah. Anda mengira bahwa di dalam hidup ini, kalau Anda melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu lewat saja. Tidak, saudara. Tuhan mencatatnya dan ada upah bagi kita. Katakan amin, saudara. Satu kali ada seorang dokter, saya tutup dengan kisah ini, namanya Dr. Brian J. Bailey. Satu kali di masa remajanya, saudara, dia meninggal dunia. Dia meninggal sebelum waktunya, saudara. Lalu dia melihat masuk dalam sebuah lorong, lalu dia masuk ke surga. Lalu dia melihat bahwa hidupnya itu diputar, tapi singkat sekali karena kosong. Di situ dia itu menyadari bahwa ternyata yang penting dalam hidup ini setelah menerima keselamatan adalah bagaimana Anda menjalani hidup ini, mengerjakan misi, tugas, dan panggilan yang ada dalam hidup ini. Dia sadar, kenapa kok singkat sekali dan kosong. Singkat cerita, orang ini ngalami kebangkitan, saudara. Dia bangkit lagi dari kematian. Tuhan berkasih karunia, dia dikasih kesempatan kedua, dia mati. Dia mati terus dia bangkit, saudara. Lalu dia cerita, dia tulis di dalam bukunya, saudara. Ya, bahwa di sorga sana, saudara, dikatakan Tuhan itu akan menghapus air mata. Dia dapat pengertian bahwa air mata itu adalah ada orang-orang, saudara, yang seharusnya dia terima mahkota, terima upah. Tapi dia gak terima, upah itu jatuh di tangan orang lain. Mahkota itu jatuh di kepala orang lain. Ternyata yang penting dalam hidup ini bukan hanya kita menerima keselamatan, saudara, tapi apa yang Anda kerjakan setelah Anda menerima keselamatan. Mengerjakan misi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga sama pentingnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, biar kebenaran-Mu ini jadi rema, terpatri
termeterai dalam kehidupan umat-Mu. Mampukan kami untuk kami hidup signifikan. Hidup sesuai dengan panggilan kami. Berpadanan dan mengerjakan dengan terfokus panggilan kami. Kau terjemahkan ya Tuhan dalam konteks masing-masing. Engkau akan berbicara, Engkau akan tuntun. Dan jadikan hidup ini produktif, menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Firman-Mu selesai, tapi pekerjaan-Mu, karya-Mu Roh Kudus tidak akan pernah selesai. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur, lepaskan berkat ini dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja tadi kita dengar, bagaimana kita mempunyai hidup yang signifikan. Dan pada kesempatan kali ini adalah waktu yang paling baik untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk menerima Dia hari ini. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal supaya kita memiliki hidup yang signifikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya dengan segenap hati. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini saya mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga dan hari ini duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku sampai selama-lamanya. Katakan haleluya, amin. Selamat Bapak Ibu Saudara, Anda baru saja memasuki perjalanan hidup yang baru, lahir baru. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya berdoa supaya setiap Anda mempunyai hidup yang signifikan. Dan Anda bisa klik tautan video yang tertera di dalam layar screen Anda, supaya Anda dibimbing untuk terus bertumbuh di dalam iman dan ikut juga melayani bersama-sama dengan kami. Dan puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari satukan hati kita di dalam berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Materaikan kembali firman-Mu dalam hati kami. Dan biarkan Kau menuntun kami untuk mengerjakannya. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya anugerah-Mu menyertai setiap umat-Mu. Jadikan kami Tuhan garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Berkati Tuhan kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dalam ketaatan kami kepada Engkau, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya, amin. God bless you all.